Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Review. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu aplikasi teman-teman. Satu aplikasi yang selama ini saya gunakan untuk bikin video ya. Satu aplikasi yang saya gunakan untuk bikin video yaitu adalah Filmic Pro teman-teman. Ini ya, Filmic Pro. Jadi ini aplikasinya. Filmic Pro barusan ada notif masuk, pembayaran Google-nya udah masuk ya teman-teman. Thank you YouTube, pembayarannya udah masuk ya. Jadi ini aplikasi Filmic Pro teman-teman, saya cuma mau cerita bahwa ini aplikasi yang selalu atau sering banget akhir-akhir ini saya pakai untuk bikin konten. Teman-teman bisa cek video-video saya, nanti saya kasih link di description juga. Jadi Filmic Pro ini teman-teman, ini adalah satu aplikasi yang mana membuat saya itu juga akhirnya mengurungkan untuk membeli DSLR. Bayangin teman-teman, saya mengurungkan untuk membeli DSLR ya, karena fitur dari si Filmic Pro ini. Nah, saya cek dulu ya, Filmic Pro ya, Filmic saya ketik dulu. Nah, ini adalah satu aplikasi yang membuat saya mengurungkan untuk membeli DSLR. Kenapa? Bukankah DSLR lebih bagus? Ya memang secara fitur kemampuan dari DSLR bisa di atas smartphone seperti iPhone ini teman. Ini adalah iPhone 11 ya, ini adalah iPhone 11. Alasan saya masih menggunakan Filmic Pro adalah atau menggunakan handphone smartphone adalah karena kadang saya itu ngerekam hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk komersil. Dan saya kadang rekamnya harus masuk ke mall seperti itu, ke taman seperti itu. Dimana ketika saya harus membawa DSLR itu kadang ditegur oleh security. Bahkan saya pernah di taman di kota Balikpapan pun, di taman satu properti mall seperti itu, saya bawa GoPro, saya ditanyain untuk apa gitu. Saya bilang untuk pribadi gitu, terus nggak apa-apa gitu. Tapi ketika saya bawa smartphone itu nggak pernah ditegur dimanapun. Padahal mereka nggak tahu bahwa smartphone ini, iPhone, ini kemampuannya bisa, kalau pada tangan yang tepat, itu kemampuannya bisa di atas perangkat yang lain seperti itu. Sekali lagi sesuai di tangan yang tepat ya teman-teman. Nah, iPhone sendiri teman-teman, ini kan secara hardware bagus untuk ambil video dan processing juga. Dan kemudian awal-awalnya saya adalah menggunakan kamera bawaan dari iPhone teman-teman. Awal-awalnya saya menggunakan kamera bawaan dari iPhone seperti ini. Cuman problem yang saya hadapin adalah ternyata hasilnya sama dia diatur sendiri. Artinya pokoknya kalau kurang terang akan diterangkan dengan menaikkan ISO seperti itu salah satunya. Which is efeknya adalah di akhirnya itu hasilnya banyak grainy kadang. Makanya kadang kalau di share gitu orang terus bilang ini kok hasil iPhone kok grainy gini. Ya karena memang ISO-nya tinggi seperti itu. Nah di sini teman-teman saya lebih suka menggunakan aplikasi yang saya bisa set manual untuk menghasilkan video yang bagus ya. Yaitu apa? Yaitu tadi ya Filmic Pro. Nah Filmic Pro ini adalah aplikasi berbayar. Memang kita bisa pakai yang fitur-fitur gratisnya ya teman-teman seperti itu. Ini aplikasi ini berbayar, memang berbayar ya. Terus kemudian ada beberapa fitur yang kita harus bayar ya. Contohnya adalah ketika kita menggunakan apa ya namanya. Saya nggak mau update dulu. Kenapa teman-teman? Karena model pembayaran yang lama itu adalah buy once, membeli sekali. Kita sekali beli. Sudah, saya dulu ingat saya agak lupa ya berapa saya bayar, mungkin sekitar 400-500. Mungkin sekitar 400-500 saya bayar pertama, baru kemudian saya upgrade tools-toolsnya ya untuk perekaman seperti itu. Jadi total mungkin yang saya keluarkan ini adalah sudah sekitar 800-an mungkin ya, sekitar itu, saya agak lupa. Jadi seperti ini penampakannya ya. Ini sambil saya cas. Penampakannya, kenapa sih kok saya pakai ini? Yang pertama teman-teman, jelas kita bisa pilih lensa itu enggak sama ya. Yang kedua settingan nih, masalah settingan. Di sini resolusi.
kita bisa milih beragam resolusi. Yang pertama, ini sih mungkin HP yang lain bisa ya. Nah, yang paling bagus adalah di sini jelas ini settingan ini standar, semua HP juga bisa, ini sesuai dengan kemampuan dari kameranya ya. Terus di sini 8 bit ini karena yang ini nggak bisa 8 bit ya. Kalau iPhone 10, iPhone 14 kan bisa 10 bit ya. Terus kemudian di sini settingan video rate ya teman-teman. Data rate dari video ini kita bisa merekam dengan standar kualitas di atas biasanya, di atas standarnya iPhone ya. Di sini ada settingan economic tentu dengan data yang lebih kecil. Ini adalah Apple standar teman-teman, Apple standarnya iPhone ya. Dimana standar iPhone ini sendiri bitrate-nya juga sudah lebih tinggi, data rate-nya juga lebih tinggi dari Android ya. Biasanya yang setara dengan ini adalah GoPro, kemudian DJI Osmo Action itu juga tinggi, bisa di set. Ini sekitar 50 sampai 80-an. Kalau GoPro bisa sampai 100, DJI itu sekitar 100-an juga bisa sampai situ. Nah, di sini bagusnya adalah kita bisa menaikkan bukan di standar Apple tapi bisa ke filmic quality dan filmic extreme. Saya sendiri kadang membuat video dengan kualitas filmic extreme atau 2 tik di atas Apple standar ya. Tetapi biasanya videonya nggak lama, yang video-video sekitar 3 menit kayak gitu saya masih berani menggunakan ini karena secara file dia akan lebih besar ya. Filmic quality saya biasanya sih kalau nggak mau terlalu besar filenya saya pakai Apple standar. Nah, di sini ini settingnya standar sih ada H264 atau HEVC, High Efficiency Video Codec-nya ya kan. Nah, di sini biasanya sih saya sekarang udah pakai HEVC. Nah, ini dari sisi resolusi dan video rate, data rate aja kita bisa atur ya, istilahnya kompresi datanya seperti itu. Masalah frame rate mungkin standar ya. Ini standar mengikuti kemampuan dari kameranya. Kemudian nih audio. Ini yang saya suka. Jadi kita bisa memaksa untuk menggunakan mic bawah, mic atas, mic depan atau mic belakang ya. Dan juga kita bisa memilih apakah menggunakan headset. Jadi kalau teman-teman menggunakan headset, maka otomatis dia bisa memilih headset mic. Seperti itu. Dan juga ini juga sudah detect beberapa perangkat. Itu settingnya di device di sini. Di device ini nanti akan ada perangkat-perangkat yang connect hardware teman-teman. Di hardware ini dia bisa connect ke apa saja, ke DJI Osmo Mobile, yaitu ini teman-teman. Kalau kita menggunakan gimbal DJI Osmo Mobile ini, kebetulan gimbalnya saya pakai ya untuk konten ini, jadi saya kasih gambarnya aja. Kalau saya pakai DJI Osmo Mobile nih teman-teman, ini dia bisa connect karena di sini sudah ada ya. Terus kemudian Zhizun, Key 3, 5, 4, ini udah bisa semua. Movie Cinema Robot bisa juga. Terus di sini bisa connect juga dengan anamorphic adapter ya. Jadi lensa-lensa anamorphic cinematic itu. Terus kemudian di sini juga ada settingan-settingan lensa. Ini yang bagus di sini. Terus device ini adalah setting-setting. Jadi device ini begini teman-teman. Filmic Pro saya install di sini. Saya pakai untuk merekam. Misalkan saya taruh di depan untuk merekam objek, dan karena itu misalkan di panggung, saya mengendalikan jarak jauh dengan menggunakan kamera, dengan menggunakan iPhone yang lain. Itu bisa. Jadi kita pairing sebagai remote control bisa. Jadi intinya 2 kamera, satu untuk kameranya, satu untuk monitoring atau kendali bisa seperti itu. Terus di sini preset-preset saya belum pernah menggunakan ya. CMS ini content management ini kalau nggak salah bisa diupload ke beberapa cloud untuk penyimpanan video ya teman-teman. Ini Synchro saya belum pernah ya pakai. Community, Frame.io. Nah ini stabilisasi yang saya bilang teman-teman. Kalau di iPhone 14 sudah keluar namanya mobile action ya kalau nggak salah. Action mode ya. Action mode itu adalah memberikan tambahan stabilizing seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa mematikan stabilisasi. Benar-benar tanpa stabilisasi. iPhone seperti HP yang lain juga tanpa stabilisasi seperti ini. Tapi kalau kita aktifkan standar, dia akan standar stabilisasi iPhone, ya. Nah, ini ada tambahannya adalah Cinematic dan Cinematic Plus, di mana untuk standar nih, contohnya untuk standar teman-teman bisa ngelihat. Ini kalau standar kita gerak dia agak lagging ya. Nah, agak lagging kan. Ini adalah stabilisasi, ini standar ya. Saya set kalau tanpa stabilisasi itu seperti ini. Ini tanpa stabilisasi, goyang-goyang juga kan. Kemudian kalau stabilisasinya saya set ke standar. Nah, dia
tetap agak-agak lebih stabil. Nah ini sinematik ya, stabilisasi sinematik dia jauh lebih lambat karena dia akan membuat gambar itu sangat-sangat stabil. Kemudian Cinematic Plus, nah ini teman-teman akan pusing karena dia geraknya lambat banget nih teman-teman. Nah dia lemot sekali, itu adalah Cinematic Plus. Ya itu adalah 3 tingkat stabilisasi di Filmic Pro, dimana untuk yang di atas stabilisasi standar itu sudah seperti iPhone yang ini ya, iPhone 14 seperti itu. Kemudian kamera jelas kita bisa atur kamera, dan double take ini teman-teman, ini adalah kamera depan sama kamera belakang bisa aktif langsung misalkan teman-teman ngevlog sambil mau liatin muka. Jadi aplikasi ini bisa torch aja lah untuk lampu teman-teman seperti itu. Terus yang lainnya guide biasa seperti itu. Terus pengaturannya ya. Ini pengaturan white balance, temperature ya. Kemudian ini adalah, nah ini yang saya beli teman. Ini saya beli sekitar 50.000 kalau nggak salah ya per jenis. Ini ada Carcoal, ada Norman, ada macam-macam ya. Ada Adaman, model-model gradingnya seperti itu. Ini otomatis langsung ya teman-teman. Bagusnya seperti itu. Ini infrared aja juga ada. Jadi ada sekitar, ini harganya 49 ya. Saya udah beli 2 ya. Terus kemudian ini adalah pengaturan ya. Ini natural, color tone-nya. Ini dynamic, ini flat. Dan ini lock. Jadi teman-teman kalau yang suka color grading itu tentu akan sangat suka sekali pakai flat dan lock ya. Kemudian ini adalah saturation dan vibrance yang bisa kita atur. Kemudian berikutnya adalah ISO. Nah ini ISO jelas sekali saya suka karena iPhone ini kan standarnya nggak bisa ngatur ISO. Nah di sini kita bisa atur ISO-nya teman-teman. Kita lock ISO-nya bisa, kita kecilin, ini bisa, semuanya manual bisa, kita lock bisa, shutter speed bisa juga. Nah kemudian zoom dan fokus. Jadi kalau teman-teman ngelihat sebagian video saya ada fokus defokus, itu saya menggunakan ini. Terus kemudian teman-teman ini ada fitur-fitur di kamera yang penting. Ada seperti peaking ya, ada seperti ya tampilan-tampilan seperti ini. Focus peaking seperti ini, dimana di focus peaking ini kan kita bisa mengatur mana yang ini bukan fokus, ini adalah zoom ya. Focus peaking itu nanti kalau kita bermain di sini teman-teman, dimain di fokus ini kita bisa, nah ini kalau yang fokus dia akan hijau. Ini namanya focus peaking, biasanya juga ada di kamera-kamera yang profesional seperti itu ya. Kita matiin dulu semuanya. Kita kembali ke sini. Ini settingan otomatis kita bisa mengunci fokus dan mengunci cahaya. Misalkan fokusnya, cahayanya fokusnya ke tulisan DJI bisa. Kemudian cahayanya ke yang hitam bisa, seperti itu. Jadi kita pecah 2 ya, nggak 1, kita pecah 2, 1. Terus kemudian apalagi ya saya rasa itu aja sih intinya. Ini aplikasi sangat powerful, cuman in the next itu dia akan berbayar setiap bulan. Dan saya nggak tahu apakah saya akan melanjutkan, tapi kalau misalkan ada pilihan saya bisa stay di aplikasi versi sebelumnya, saya tetap akan menggunakan aplikasi ini teman-teman ya. Aplikasi ini saya masih versi 6.9 ya teman-teman, 6.19. Katanya kalau upgrade ke 7 itu sudah harus mode subscription. Nah misalkan apakah saya masih bisa di sini di 6, saya akan stay di 6 karena saya nggak perlu yang subscription. Demikian dari saya teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Silahkan komen ya kalau ingin bertanya tentang Filmic Pro. Demikian dari saya, Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.